1 Juli 2022. Itu nilai fungsinya seharga di 1 Juli kan pada mesinnya dijual seharga 370. Jadi kita menjual mesin tuh, berarti kan kita menerima kas. Dari gaji itu kasnya 30 juta. Terus akumulasi penyusutan mesinnya 23 juta 750. Terus rugi jual mesinnya tuh 380. Habis itu rugi penjualan mesinnya 30 juta 750. Nah itu tuh pada tanggal 1 Juli jualnya kan dengan harga 370. Tapi kan hasil evaluasi terakhir kan nilainya jadinya 380, berarti mengalami kerugian kan. Jadi kan di sini sebelah sini. Bingung nggak? Dapat 23 itu dapat 23. Dan jadi itu penyusutan 2022 itu kan kita hitung penyusutan ya kan 380. Itu ini jadi tuh tahun kan 31 Desember 2021 itu kita pakai buat hitung penyusutan tahun 2022. Nah jadi 380 itu dibagi 8 tahun kan karena udah 2 tahun dipakai mesinnya itu, terus dikali 6 per 12. Kenapa 6? Kan ini kan bulan Juli kan, jadi kan setengah tahun tuh, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tapi ini awal Juli, jadi kan 6 bulan tok sampai 30 Juni tok kan, jadi 6 per 12 menghasilkan 23 juta 750. Nah terus rugi penjualan itu dapatnya tinggal 370 ditambah 2 350 dikurangi dengan 90, nanti hasilnya 13,50. Ibaratnya kita kayak beli kan awalnya kan ini terus dijualnya kan cuma 370, terus kan terjadi rugi kan. Jadi kita kayak membandingkan gitu loh tahun sebelumnya sama tahun sekarang. Itu kan ada selisih tuh kan. Berarti 2 juta 50 dikurangi 2 juta itu selisih akumulasi penghasilan kompetensi lain. Kita di sini terus ini kayak jadinya udah pakai gitu, udah tekan. Terus yang tadinya lebih laba ditahan 2 juta. Ada lagi mana? Yang atas itu kan ada modal saham biasa sama saham biasa apa? Itu bedanya apa ya Pak? Kok dua itu? Modal saham biasa itu kayak awalnya kamu kan pakai 400 lembar. Yang ini kan. Nah, ini aja ya. Ini sama ini kan. Nah, kenapa bisa ada modal saham biasa sama saham biasa? Nah, modal saham biasa ini tuh modal saham biasa ini kan kamu dari harga awal kamu, modal kamu punya saham itu dengan harga berapa? 400.000 lembar tapi dengan harga 1.000 tok, ya kan? Terus pada saat pembelian mesin, nah diketahui harga sahammu itu naik jadi 1.200. Nah berarti yang 4.000 lembar dikali 1.000 itu modal kamu awal, tapi ternyata ada kenaikan jadi 1.200. Nah kan ketika 400 2 kali 1.200 ada
Investasi obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2023. Investasi obligasi dibeli dengan bunga efektif 115%. Yang B, tanggal 20 Juli 2020 kita akan membeli investasi saham PT Majid sebesar 3.000 lembar nominal saham dengan harga 1.000 per lembar dengan harga beli 1.200 per lembar. Investasi saham diklasifikasikan sebagai available for sale. Mungkin satu-satu dulu yang ada belajar. Membeli obligasi lembar dengan nominal 10.000 per lembar dan bunga obligasinya 9% diberikan dengan tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah kita itu menghitung present value dulu. Ini tahu nggak dari mana? Tahu nggak? Dikasih tabelnya nggak sama dosennya? Ada dikasih. Nominal sama present value bunga obligasi. Nah, kalian udah tahu belum sih kayak DFT itu dapat 6 sama 5,5 itu dari mana? Ada yang tahu? Nah, aku jelasin ya kan. Ini tuh kan kalian tuh punya obligasi, investasi obligasi itu selama 2020 sampai 2023 itu berapa tahun? 3 tahun. Terus bunga kalian dibayarkan berapa kali dalam 1 tahun? Berarti dapat 6 dari pembayaran bunga 2 kali, tapi pembayaran itu dilakukan selama 3 tahun. Jadi 2 dikali 3 hasilnya 6. Soalnya salah yang bunga obligasi ini seharusnya 10 nggak 9. 11 soalnya masih ini. Soal ketiga. Pokoknya yang bunga obligasi ini nggak 9 tapi 11. Makanya dapat hasilnya 5,5. Nanti itu dibagi 2 karena pembayaran 1 tahun itu 2 kali. 2 kali. Ini bunga obligasinya 11, nggak 9. Jadi makanya 5,5. Nah, kalau udah tahu cara menghitung DFT belum? Pertama itu cari present value yang ini. Itu rumusnya itu 1 plus F kurung min N. Tahu nggak? Tak kirim tabel TV-nya juga. Udah dikirimin tabelnya belum? Nah, oke. Kan di tabel itu ada present value tabel sama
annuity tabel. Kalau cari PV nominal tuh pakainya tuh yang present value, kalau yang bunga itu pakainya yang annuity gitu. Nah berhubung ini tuh hasilnya koma karena angkanya ganjil, jadi itu sendiri rumusnya pakai yang atas tuh yang present value of 1 itu rumusnya pakai itu. Itu dihitung rumusnya pakai yang kurung 1 plus R pangkat min N. Nah, udah cerita aja ya. Terus itu satu tuh yang angka 1 ini tuh pakem dan juga bah. Terus R tuh rate, diskon rate-nya kan ada 5,5%. Terus itu dikurung dikali pangkat min N. Paham nggak? Itu buat rumusnya yang nomor 1 itu bukan kuat misal. Itu kan dapat dua cari penggunaan definite itu. Terus, nah hasil DFK ini kamu kalikan ke nominal obligasinya senilai 10 juta. Nanti ada PV-nya sebesar 7.552.458,33. Soalnya kan hasilnya kan koma, jadi belum sebut. Terus cari PV bunga obligasinya. Nah PV bunga obligasi itu kamu cari dulu bunga per pembayaran itu berapa? Makanya jadi 6 kan 2. Pokoknya rumusnya mencari present value bunga itu kan ini dibagi 2 kali, jadi dapat 12. Terus habis itu dikali dengan nominal obligasinya seperti itu. Bagi banyaknya setiap bunga obligasi yang kita bayarnya. Jadi dapat 12 dikali 10 juta dikali 11%. Terus menghasilkan present value bunga obligasinya. Dari situ kita nyari juga di present value bunga obligasi pakai yang tabel NPV. Coba dicek. Pokoknya kalau hasilnya ada koma pakai tabel itu bisa. Hasil koma harus hitung manual. Pakai apa? Rumusnya sama kayak tadi, beda-beda juga. Rumusnya agak beda. Rumusnya itu ada penambahan. Kan tadi kan cuma 1 plus R pangkat min N kan. Tapi kalau N itu pakai 1 min 1 plus R kurung min N dibagi R lagi. Jadi ada tambahan 1 min sama per R. Cuma beda di itunya aja. Nanti hasilnya nanti 4995, 5309. Nah, dari bunga ini dikali sama DF-nya hasilnya jadi 2.247.988,64. Nah, terus dari PV nominal ditambah PV bunga ini nanti dapatnya nilai investasi obligasi 7.502.252 sekian ini ditambah 2.247 nanti hasilnya 9.544.46,97. Nah, padahal nilai obligasinya yang benar berapa tadi? Yang awal 10 juta. Jadi itu mengalami premi apa diskon? Diskon sama premi. Nah, dapat
diskon senilai 499.553.043. Terus nanti kalian cari pakai tabel akumulasi. Pada bisa kan buat tabel akumulasi? Nanti kalian langsung aja pakai tabel akumulasi. Buat dulu pakai tabel amortisasi akumulasi ini. Nanti buat dapetin hasil ini. Kalian ada yang bingung nggak tentang kayak apa tuh tabelnya ini? Oke, kalau nggak ada yang tanya yang bagian tabel ini, aku ada aja kan jurnalnya langsung. Oke, jurnal yang pertama itu nah, kita harus mengakui investasi obligasi kita dulu. Nah, investasi obligasi kita kan dapatnya 9.500 juta. Jadi nanti kita masukin ke investasi obligasi 9.544.6,97. Terus kreditnya kasnya 9.544.6,97. Ini buat ngelakuin obligasi yang terlebih dahulu. Terus yang kedua itu piutang mengakui amortisasi yang sudah dilakukan. Nah, piutang bunga ini dapatnya dari kas diterima ini, bunga diterimanya ini. Nah, pendapatan bunga ini kamu dapat dari hasil kolom amortisasi. Nah, kolom amortisasi tadi kan 522, 524. Terus itu udah rumusnya udah pasang, jadi gak bakal berubah. Terus satu lagi kita mengambil bulan Juli 2021. Nah, yang buat mengakuin itu sama kayak tadi. Jadi kita hasilnya pakai yang tabel amortisasinya tadi. Buat rumusnya masih paham. Langsung ke dia aja. Tanggal 1 November 2021 PT Aklan menjual seluruh investasi obligasi pada kurs 98% ditambah bunga berjalan jika ada. Nah, kita lihat dulu di nilai bukunya di tanggal 31 Desember 2020. 31 Desember 2020. Nah, 9.572.971,55 itu buat nilai buku yang pada saat 31 Desember 2020 kan. Nilai 9.572.971,55. Nah, setelah itu kan ada bunga berjalan juga itu yang akumulasi diskonnya. Kita tuh harus cari akumulasi diskonnya itu senilai berapa. Ini kan di 8721. Nah, ini kan dijualnya di bulan November. Padahal di bulan selanjutnya itu di 8721 kan buat pembayaran Januari 2022. Sedangkan dijualnya di bulan November. Nah, berarti kan Juli itu kan udah di akumulasi lagi di Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, dari November ini gak dihitung, jadi cuma 4 bulan tok. Berarti yang kan 46 dikali 80, 721,67. Nah, nanti dapat hasilnya 53.814,45.
bendera itu nanti dijumlah sama nilai investasi buku sebelumnya. Jadi 9572 ditambah 53 ini hasilnya 9626. Nah, terus dijual lah dengan kurs 98%. Nah, 98% itu berarti dikali dari 10 juta nilai obligasinya 10 juta. Nah, dijual kan dengan 98% nilai kursnya, berarti 98% dikali 10 juta hasilnya kan 9.800.000. Nah, ternyata tuh hasil harga jual mesinnya itu 99.800.000, padahal nilai buku sebenarnya itu cuma 9.626.000. Jadi mengalami laba penjualan investasi obligasi senilai 173.214. Ada yang ditanyain sampai sini? Kalau udah yang